Oke, sebelumnya selamat siang, sore, malam, sesuai dengan video ini Butar. Jadi sebelumnya perkenalkan nama saya Egy Tiawandana dengan NIM 2024 dari kelas 3D Modeling. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari tugas saya tentang bone dan juga armatur dan juga peranimasian buat di Blender untuk animasi 3D. Oke, jadi yang pertama saya untuk model yang saya gunakan itu dari model yang disediakan oleh dosen. Yang mana di sini saya menggabungkan untuk bagian kepala karena di model awal itu kepalanya terpisah-pisah antara objek screen, tombol dan juga kubusnya. Jadi saya gabungkan saja agar nanti untuk animasinya itu dapat lebih mudah diaplikasikan kan agar tidak perat-perat. Oke, selanjutnya saya mengikuti arahan yaitu menggunakan armatur. Armatur di sini untuk formasinya seperti ini, yaitu ada kepala, bagian kepala, lalu ada bagian lengan dan bagian kaki. Untuk lengannya tiga, ada di bagian telapak telapak tangan, terus ada bagian siku, lalu ada lengan, sama bagian kanan kiri. Untuk kaki juga ada bagian eh, lutut, betis, dan juga telapak kaki. Buat penggunaan ini saya pakai simetris. Jadi antara kanan dan kiri ini saya langsung copy aja menggunakan format penamaan left dan right. Lalu di sini saya juga pakai inverse kinematic, di mana inverse kinematic ini saya extrude. Jadi ada bone tambahan yaitu yang ada di belakang dan ada di depan. Yang di depan ini saya beri nama pole dan di belakang ini saya beri nama inverse kinematic. Di mana fungsi dari inverse kinematic sendiri itu agar saat suatu posisi boot ini digerakkan, dia itu akan lebih enak untuk dipakai buat animasi. Nah, tulang yang kuning ini sendiri ini adalah titik acuan buat inverse kinematiknya nanti. Jadi, tulang kuning ini dia akan ditambahin dengan bone constraint. Bone constraint di sini dia di targetnya buat armatur, jadi pertulangan. Lalu bone inverse kinematic leg 2 ini yang bagian bone ini. Jadi dia dikasih constraint ke bone ini dan juga bone ini. Nah, sebelum membuat apa namanya bone extrude ini, dia kan buat yang inverse kinematic bone ini dia diekstrud dari telapak kaki dan juga untuk yang pole bone ini dia diekstrud dari bagian lutut dan juga di clear parent dulu. Jadi dua bone ini agar mereka itu bisa bergerak bebas, jadinya saya clear parent dua bone ini. Lalu saya eh, tambahkan parent antara bone pole dan juga bone inverse kinematic agar nantinya saat eh, in- bone inverse kinematic ini saya gerakan, bone pole ini nggak ketinggalan karena bone pole ini yang menentukan bagaimana kaki itu menghadap ke arah mana. Jadi karena ini dia menghadap ke arah depan, jadi kakinya itu juga menghadap ke arah depan. Kalau misal bone ininya itu di belakang, maka kakinya akan mengarah ke posisi pole-nya nanti. Seperti itu. Oke, lanjut buat animasi. Saya di sini juga mengikuti sesuai worksheet-nya. Jadi ada worksheet animasi itu ada 24 frame. Di sini bedanya saya eh, untuk animasi di sini saya ambil sampai frame ke 39, ke 36. Nah, kenapa saya ambil 36? Di sini saya nambahin buat frame dia berhenti jadi frame rest pause-nya. Lalu di 3 scene ke 36 30 berapa 30 39 saya juga nambahin buat scene respose juga.
Lalu karena di sheetnya sebelumnya itu dia itu berangkat dari kaki kiri, jadi dia melangkah dari kaki kiri dan sampai scene ke-24 dia itu juga berangkat dari kaki kiri, maka nanti jika misal kita lakukan apa namanya pasif itu ya cyclic cyclic modifier atau untuk mengulang animasi agar karakternya ini nanti gerak terus ke depan, itu nanti jika mulai dari kaki kiri dan berakhir di kaki kiri nanti malah animasinya jadi patah-patah. Jadi saya tambahkan animasi sampai dia itu berangkat dari kaki kanan. Jadi animasi yang ini frame 30 sampai seterusnya itu saya ngambil dari kaki kanan. Oke, buat animasinya seperti ini. Dan itu buat list animasinya. Jadi mungkin ada sedikit patah-patah karena sepertinya buat bunyi itu agak sedikit miring-miring, tapi better daripada dia itu berangkat dari kaki kiri dan end di kaki kiri. Kayak sebenarnya saya menggunakan cyclic modifier ini agar nanti apa buat animasinya itu dia ngelupin terus dari awal sampai akhir. Nah, sebenarnya kalau pakai cyclic modifier itu animasinya dari mulai misalnya dari frame 39 dia kan berhenti. Nah, frame 40 ini harusnya dia itu balik lagi ke posisi awalnya yang di sini. Nah, cuman di sini saya pakai editor untuk graph. Jadi di editor graph ini di sini terlihat kalau misal animasinya itu akan terus naik buat yang biru dan yang hijau ini. Sebelumnya animasinya itu bakalan seperti ini posisinya. Nah, caranya biar dia itu ke atas terus, itu saya pilih select ini, select animasinya, lalu saya pakai modifier, dan after mode-nya saya pakai repeat with offset. Nah, saya copy ini, lalu saya apply di A, lalu di paste. Nah, nanti semua dari bunyi ini bakalan ngikutin aturannya dari yang biru ini. Jadi nanti animasinya bakal terus ke depan tanpa mengulang-ulang seperti yang sebelumnya seperti ini. Nah, ini dia kan mengulang-ulang nih. Oke, ya buat untuk render modenya, nah, render material preview. Nah, di sini saya juga pakai texturing, jadi agar tidak monoton buat desainnya, saya pakai texturing, jadi pakai UV wrap, lalu saya gambar manual di badannya, jadi juga di bagian TV-nya ini, agar menambah pewarnaan lah, biar tidak monoton. Oke, itu hasil akhirnya seperti ini. Ya, saya juga menambahkan animasi untuk kepala, jadi di sheet-nya itu kepalanya nggak goyang-goyang sebenarnya, cuman saya tambahin aja. Oke. Baik, sepertinya begitu saja untuk hasil dari tugas rebuilding saya tentang peranimasian. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.